Shalom Bapak, Ibu, dan juga saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan saudara, kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali belajar firman-Nya. Saya mengajak saudara membuka dari 1 Samuel 18. Saya bacakan ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara, Raja Saul sulit menerima kenyataan bahwa sekarang dirinya tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan Daud. Hal ini bermula, saudara, ketika mereka baru pulang dari peperangan melawan orang Filistin dan mereka berhasil menang. Ketika mereka pulang, maka para rakyat Israel, khususnya kaum wanita, menyambut pahlawan mereka, Saul dan Daud. Kemudian dengan penuh sukacita, orang Israel berteriak memuji akan pahlawan mereka. Mereka mengatakan dengan seruan mereka dengan penuh sukacita, Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa orang. Berlaksa-laksa itu artinya puluhan ribu orang dikalahkan oleh Daud. Dengan hal itu, saudara, Saul tidak bisa terima. Hatinya sakit. Kemudian timbul kebencian kepada Daud. Dia merasa Daud adalah ancaman bagi dia, bagi posisi dia sebagai seorang raja yang bertahta pada waktu itu. Akhirnya Saul mengambil suatu keputusan untuk bisa melenyapkan Daud dari muka bumi ini, melenyapkan saingannya, supaya dia tak bisa bertahta sebagai raja pada bangsa Israel. Saudara, kekuasaan, ketenaran, dan pujian telah membutakan mata hati Saul, sehingga sulit baginya untuk bisa mengakui bahwa ada orang lain yang bisa mengungguli dirinya. Seharusnya dia bersyukur, saudara, kalau Daud bisa kerjasama dengan dia. Bersama-sama Daud, rakyat Israel bisa mengalahkan musuhnya. Tapi perasaan itu dikikis habis oleh rasa iri hati dalam diri Saul. Saudara, perasaan iri hati ini membuat Raja Saul melakukan berbagai macam usaha untuk bisa membunuh Daud. Dan celakanya, Raja Saul membiarkan iri hati bertumbuh subur dalam hatinya, saudara. Sehingga roh jahat menguasai dan mempengaruhi dirinya untuk terus berusaha membunuh Daud. Oleh karena itu, saudara, jangan biarkan hati kita dikuasai oleh iri hati. Jangan biarkan iri hati itu bertumbuh subur dalam hati kita. Karena itu menjadi jalan masuk bagi si jahat untuk menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, bahkan menguasai hidup kita, saudara. Kita harus menjaga hati kita agar tidak tercemar. Bila hati kita sudah tercemar, saudara, kita harus minta ampun pada Tuhan dan minta Roh Kudus untuk memampukan kita menjaga hati kita tak murni dan kudus, saudara. Hanya kekuatan Tuhanlah yang membuat kita mampu untuk bisa menjaga hati kita masing-masing. Itu sebabnya kita harus senantiasa belajar bagaimana kita untuk rendah hati dan berani mengakui kelebihan orang lain dengan lapang dada dan terima kelemahan diri kita dengan penuh kesadaran. Saudara, bagaimana caranya supaya kita tidak iri hati kepada orang lain mendapatkan berkat lebih banyak daripada kita, mendapatkan pujian lebih baik daripada kita? Caranya, saudara, kita bisa belajar dari Paulus. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga, Paulus berkata demikian. Sebaliknya hendaklah seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kunci agar kita tidak iri hati, yaitu kita harus senantiasa mengutamakan orang lain sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Dia mengutamakan kita manusia, sehingga dia datang dalam dunia dengan penuh rendah hati. Dia menjadikan dirinya seorang manusia, seorang budak, mati di atas kayu salib supaya kita ini yang diutamakan mendapat keselamatan. Saudara yang kasih Tuhan, kikis habis iri hati yang muncul dalam hati kita. Belajar dari Paulus untuk mengutamakan Tuhan. Apakah mengutamakan Tuhan dan juga orang lain, saudara? Apakah mudah? Tidak mudah. Kita yang bisa minta kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, agar kita bisa senantiasa mengutamakan orang lain,
dan kita belajar untuk rendah hati. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, tolong kami agar bisa menjaga hati kami tetap kudus. Ketika melihat orang lain berhasil, kami tidak dengki, tidak iri hati, melainkan ikut bersukacita. Memang tidak mudah untuk kami lakukan, Tuhan. Namun kami mohon pertolongan-Mu dan kekuatan-Mu. Hanya dengan kekuatan-Mu, Tuhan, kami bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.